Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! 안녕하세요 여러분, 나디바라고 합니다. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadifa. Teman-teman semua apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini aku mau meresensi salah satu buku yang diterbitkan oleh penerbit Haru. Buku ini merupakan buku terjemahan dan sudah terbilang cukup lama bukunya. Buku versi bahasa Koreanya terbit pada tahun 2013 dan versi Indonesianya diterbitkan pada tahun 2015 lalu. Nah, aku udah punya buku ini berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi, bukunya ini buku apa sih? Bercerita tentang apa? Nah, bukunya adalah Angels of Morning Star Club atau dalam bahasa Koreanya Setbil Globe Chonsader yang ditulis oleh Im Se-hyuk. Nah, buku ini merupakan novel dengan 370 halaman yang menceritakan mengenai lika-liku kehidupan seorang Im Hee-chan yang merupakan mantan narapidana. Nah, kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan kehidupan Hee-chan yang membosankan setelah dia bebas dari penjara. Sehari-hari, ia bekerja di toko milik kakaknya, semacam minimarket gitu. Dia bertugas untuk melayani pembeli, membersihkan toko, terus biasanya kalau sedang tidak ada pelanggan, dia menonton TV. Nah, seperti itulah hari-hari Hee-chan berlalu. Hingga suatu hari, datang seorang pelanggan, seorang parubaya ke toko miliknya. Nah, di situ pria ini ingin membeli rokok dan membeli koran. Tapi, beliau tidak memiliki uang. Akhirnya, beliau bilang kalau beliau mau ambil uang dulu, nanti akan kembali lagi. Jadi dia meninggalkan rokok dan korannya di meja kasir. Nah, Hee-chan mengiyakan saja permintaan pria parubaya tersebut dan menunggu hingga sekitar setengah jam. Namun, setelah menunggu sekian lama, pria tersebut tak kunjung kembali. Nah, dengan perasaan yang kesal, Hee-chan hendak membuang koran yang ditinggalkan oleh pria tadi. Namun, ketika hendak membuang koran tersebut, ia melihat suatu iklan yang menarik perhatiannya. Mana di iklan tersebut mencari seorang mantan narapidana untuk menjadi anggota suatu perkumpulan. Hee-chan yang merasa tertarik dengan perkumpulan tersebut mencoba untuk mendatangi tempat yang tertera di dalam iklan tersebut yang ternyata sangat dekat dengan tokonya. Nah, hal inilah yang menjadi awal bagaimana Hee-chan bisa bergabung dengan Morning Star Club, yang mana semua anggotanya adalah mantan narapidana. Di antara ketiga anggota lainnya, Hee-chan adalah anggota termuda dan yang kejahatannya paling ringan. Tujuan dari pembentukan perkumpulan ini adalah untuk melakukan pekerjaan sosial. Para anggota sebelum Hee-chan, yang merupakan pendiri dari perkumpulan ini, mendirikan perkumpulan ini dengan tujuan untuk menebus kesalahan mereka, menebus dosa mereka dengan cara melakukan pekerjaan sosial. Nah, biasanya klub ini melakukan pekerjaan sosial di panti jompo. Seiring berjalannya waktu, klub ini semakin berkembang. Anggotanya semakin banyak, makin banyak kegiatan yang mereka lakukan, tidak hanya di panti jompo, tapi juga tempat-tempat lain dan acara-acara lain. Nah, dengan berkembangnya klub, perlahan-lahan juga mulai muncul konflik-konflik. Nah, biasanya selalu seperti itu ya dalam suatu cerita. Ketika ada hal baik, maka akan ada hal-hal yang buruk juga mengikuti. Nah, konflik dimulai ketika Hee-chan mulai mencoba mencari pekerjaan lagi karena dia udah bosan lah ya kerja di toko, dia mau coba untuk mencari pekerjaan. Tapi selalu ditolak. Nah, setelah mendapatkan penolakan yang banyak, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Namun, ketika ada masalah, Hee-chan selalu dicurigai karena Hee-chan merupakan mantan narapidana. Jadi selalu tertuduh. Nah, kemudian juga ada permasalahan antara Hee-chan dengan kakaknya dan juga kakak iparnya. Permasalahan keluarga gitu. Nah, kemudian sini diceritakan mulai masuk pada cerita di mana sedikit titik terang dari kenapa Hee-chan ini bisa dipenjara.
Nah, jadi Hichan merupakan korban salah tangkap, di mana Hichan ini harusnya menjadi seorang penolong. Namun, karena keadaan dan situasi pada saat itu membuat kesalahpahaman, sehingga membuat Hichan ini tertuduh dan akhirnya harus dipenjara. Nah, pada suatu hari Hichan bertemu dengan si pelaku yang sebenarnya. Dia ini masih mengingat bagaimana postur dari pelaku. Pelaku ini punya tato gitu ya. Ciri-ciri si pelaku ini Hichan masih mengingatnya. Namun, Hichan tidak bisa membuktikan kalau pria itu adalah pelaku sebenarnya. Nah, setelah permasalahan tersebut, Hichan mulai mencari-cari bukti kan, agar bisa membuktikan bahwa si orang ini adalah pelaku sebenarnya gitu. Nah, setelah itu aku pikir sudah tidak ada lagi konflik. Ternyata masih ada lagi, sudah di akhir-akhir cerita, di mana muncul permasalahan yang besar, di mana permasalahan tersebut hampir membuat klub dibubarkan. Karena permasalahan tersebut mencoreng nama baik dari Morning Star Club ini. Nah, secara garis besar, cerita dari buku ini seperti itu. Untuk cerita lengkapnya, teman-teman mungkin bisa beli bukunya, tapi karena mungkin sudah buku lama, mungkin sekarang adanya pre-love mungkin ya. Nah, atau mungkin juga bisa pinjam ke temannya yang mungkin punya gitu. Untuk akhir dari ceritanya gimana? Akhir dari ceritanya itu happy ending. Jadi teman-teman kalau penasaran boleh coba baca bukunya. Nah, kita masuk ke kesimpulan, ada kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kita mulai dari yang kelebihannya dulu. Nah, ini kan buku terjemahan ya. Nah, buat aku terjemahannya ini sangat mudah dipahami karena sudah sangat disesuaikan kebahasaannya dengan bahasa kita. Jadi mudah untuk dipahami, nggak pakai bahasa-bahasa yang rumit gitu. Nah, kemudian ada penerjemahan untuk kata bahasa Korea yang tidak diubah. Jadi di dalam buku ini ada beberapa kata bahasa Korea yang tidak diubah seperti nuna, mehyong, dan lain-lain. Ada banyak kata yang tidak dirubah, mana itu maknanya diberikan di catatan kaki di bawah, dikasih tahu artinya itu apa. Dan itu buat aku sih bagus ya, apalagi untuk teman-teman yang memang belajar bahasa Korea, jadi bisa menambah-nambah kosakata. Nah, terus untuk yang selanjutnya ada konflik dari ceritanya terselesaikan. Jadi semua konflik dari permasalahan dalam buku ini tuh semuanya beres, diselesaikan. Kan ada ya buku yang ceritanya tuh ngegantung gitu loh, masalahnya tuh belum selesai tapi ceritanya sudah diakhiri gitu. Jadinya kan penasaran ya, kenapa kok bisa begitu, bagaimana gitu. Nah, kalau dalam cerita buku ini semuanya terselesaikan. Jadi nggak ada yang menggantung gitu ya. Nah, terus ceritanya menarik dan membuat penasaran untuk terus membaca. Kalau untuk aku pribadi, ini tuh ceritanya menarik. Jadi aku setiap baca itu kayak penasaran, apalagi ya yang bakal terjadi di lembar selanjutnya gitu. Karena cerita dalam bukunya ini tuh bisa membawa emosi gitu. Kalau lagi sedih jadi kebawa sedih, terus kalau kayak lagi di konflik tuh kebawa misalnya lagi marah itu juga kebawa marah. Nah, itu tuh jadi ngebuat aku kayak penasaran gitu. Misalnya penyelesaian konfliknya ini bakal selesai kayak gimana ya gitu. Jadi bikin lagi buat baca gitu. Nah, terus penjelasan yang mendetail. Jadi di dalam bukunya ini kan di ceritanya itu ada iklan, ada surat, ada form kontak gitu, terus ada form lamaran buat masuk ke klubnya. Itu tuh semuanya dibuat kayak apa ya, ada gambarannya gitu. Jadinya kita tuh jelas gitu, ini tuh lagi bagian surat, ceritanya lagi baca surat gitu. Terus kayak lagi ini tuh ceritanya lagi iklan gitu, atau lagi baca semacam kayak pemberitahuan gitu. Itu tuh di kotak-kotakin tersendiri gitu, jadinya jelas gitu loh, nggak tercampur sama narasi ceritanya. Nah, terus ada cover yang terbilang cukup menggambarkan isi bukunya. Jadi buku ini kan menceritakan gimana perjuangan hidup si Hichan itu ya, dari setelah dia keluar dari penjara, terus supaya bisa bertahan hidup dengan titel mantan narapidana gitu. Ini tuh covernya cukup menggambarkan
isi bukunya. Warnanya juga sendu, jadi cocok dengan cerita buku ini. Terus kita masuk ke kekurangan. Kalau menurut aku sebenarnya bukunya tuh bagus, nggak ada kekurangannya. Cuman aku menemukan kekurangan setelah aku baca ini 3 kali atau 4 kali gitu. Aku ngerasa bosan karena buku ini tuh biografi banget ya, karena memang menceritakan sejarah hidupnya si Hichan ini siapa, terus dia tuh punya permasalahan apa, terus gimana dia menyelesaikan permasalahan itu, terus kehidupan dia sama orang-orang di sekitarnya. Jadi kan ceritanya cuman kayak gitu kan sebenarnya. Jadi buku ini tipe buku yang nggak bisa dibaca berkali-kali. Mungkin kalau sekali 2 kali oke, tapi kalau berkali-kali tuh bosan gitu kan. Ada ya buku yang meskipun kita udah baca berkali-kali, kita udah tahu ceritanya, tapi kita tuh enjoy aja gitu bacanya. Nah buku ini tuh nggak kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sukanya tuh yang sukanya tuh banyak banyak sisi gitu, nggak cuman menceritakan si tokohnya doang gitu, buku ini kurang cocok sih. Nah menurut aku itu aja sih kekurangan dari buku ini. Dulu aku beli buku ini karena aku pada saat itu memang lagi mulai belajar bahasa Korea. Jadi aku tertarik dengan novel-novel Korea. Tapi pada saat itu umumnya novel Korea tuh pasti romance. Nah pas lihat ini, genrenya tuh beda dari biasanya. Jadi aku penasaran dengan bukunya dan aku beli. Gitu. Nah karena buku ini lebih banyak sisi positifnya daripada negatifnya, jadi aku kasih nilai buku ini 8/10. Sekian resensi buku Angels of Morning Star Club dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih sudah mendengarkan. 항상 건강하고 행복하길 바래요. 안녕.